Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man ittaba'al huda amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini Allah berikan kesehatan dan kesempatan kepada kita semua sehingga kita dapat menunaikan beberapa kewajiban syariat, menunaikan ibadah salat maghrib berjamaah dan menunaikan kewajiban menuntut ilmu. Semoga seutuhnya diterima sebagai amal solih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga terlimpah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita semua yang tulus mencintai beliau, yang istiqomah meneladani sunnah-sunnah beliau, di akhirat kelak, di surga kelak kita ditakdirkan berdampingan bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para asatizat. Sore hari ini kita akan mengkaji satu tema terkait dengan al-adab alal Quran. Bagaimana kita beradab terhadap Al-Quran. Tema ini sengaja dipilih karena kita berapa hari yang lalu mendapati satu kasus di Pandeglang, Banten bila tidak salah. Di hari Kamis tepatnya, ada seorang qari'ah sedang melantunkan ayat suci Al-Quran yang kemudian disawer. Dan itu viral. Dan pada hari itu juga memang ditanggapi oleh Majelis Ulama Indonesia. Ternyata di daerah tersebut menyawer pembaca Al-Quran di acara-acara keagamaan sudah menjadi sebuah kebiasaan. Juga sudah menjadi tradisi di beberapa wilayah yang lain di negeri-negeri muslim atau mayoritas muslim. Satu di antaranya adalah di Pakistan. Terbiasa untuk dengan alasan memberikan penghormatan dan memuliakan si pembaca Al-Quran. Caranya seperti itu. Dengan ditaburkan uang ke wajahnya, ke kepalanya, ke badannya. Bahkan kebiasaan diselipkan di pecinya, di kopiahnya, yang pada kasus kemarin diselipkan di kerudungnya oleh seorang laki-laki yang jelas non mahramnya gitu. Ini kemudian menimbulkan kontroversi. Tentu saja saya khususnya sangat menyayangkan dan ini sungguh memprihatinkan ketika kejadian ini bisa terjadi. Karena jelas ini merupakan entah mungkin karena keawaman, kejahilan, kebodohan, ketidaktahuan. Dianggap itu sesuatu yang lumrah yang kemudian dianggap juga sesuatu yang baik-baik saja. Tapi ini jelas sebenarnya merupakan sebuah penodaan terhadap Al-Quran, juga penodaan terhadap perempuan. Karena jelas itu bertentangan dengan pesan dari Al-Quran sendiri, serta sikap yang tidak hormat terhadap kemuliaan dan kehormatan seorang perempuan. Bagaimana bisa seorang laki-laki non mahram lalu menyelipkan uang ke kerudungnya si ustazah qari'ah tersebut. Dan pimpinan kita di Majelis Ulama Indonesia Pusat, Kiai Haji Khalil Nafis, itu sudah menyampaikan teguran keras. Beliau dari perwakilan pengurus besar Nahdlatul Ulama yang di MUI, lalu juga ada teguran keras dari Buya Anwar Abbas, wakil dari Persyarikatan Muhammadiyah di MUI. Kiai Khalil Nafis adalah salah seorang ketua yang membawahi komisi ukhuwah, komisi dakwah dan komisi lembaga dakwah khusus. Sementara Buya Anwar Abbas posisinya sebagai wakil ketua umum Majelis Ulama Indonesia. Beliau berdua menyatakan bahwa perilaku tersebut tidak pantas
dan tidak layak dilakukan. Adapun itu sudah dianggap sebagai sebuah kebiasaan, jangan dianggap sebagai kebiasaan yang baik. Serta tidak boleh terjadi perilaku keharaman yang dilakukan seperti yang terjadi pada hari Kamis lalu itu. Hadirin para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Al-A'raf 204 Allah taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ayat ini masyhur sekali. Kalau dibacakan Al-Qur'an, dengarkan, simak baik-baik. Simak itu sendiri kan dari bahasa Arab, dari sami'a yasma'u. Kita sering mendengar kata simaan, istilah simaan, mendengarkan. Ada mustami, mustami itu jamaah yang mendengarkan. Menyimak artinya mendengarkan dengan khusyuk, dengan fokus. Jadi kalau dibacakan Quran, dengarkan, fokus, perhatikan betul-betul itu ayat-ayat Al-Quran itu. Wa ansitu, dan diamlah. Tidak boleh melakukan aktivitas-aktivitas yang lain yang akan mengganggu sikap kita untuk fokus mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Ansitu itu nanti kaitannya dengan tadabbur. Diam itu bukan bengong gitu. Bukan diam tapi melayang-layang. Al-Quran dibacakan, pikirannya melayang-layang ke pasar Wisma Asri, ada mall nggak di sini? Sumarekon, ada ke Jembatan Besi, ke sana. Diamnya tidak tadabbur, tapi dengar, diam untuk mentadaburi gitu. Makanya ketika kita diperintahkan warattilil Qur'ana tartila, baca Al-Qur'an itu dengan tartil, dengan bagus, dengan perlahan, jangan cepat-cepat, diulang-ulang. Rasulullah SAW pernah mengulang satu ayat dari tahajud beliau sampai subuh, ayatnya itu saja. Dalam rangka apa? Mentadaburi ayat itu, meresapi ayat itu, memahami ayat itu, apa yang bisa diambil pelajaran dari ayat-ayat tersebut. Jadi sebagian umat Islam di negeri ini untuk memahami pesan yang amat jelas yang ada di dalam Al-Qur'annya itu sendiri nggak bisa gitu. Jelas-jelas barangkali mereka itu seringkali mendengar ayat ini, bahwa kalau dibacakan Quran, dengarkan, diam, la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat, bukan justru mendapatkan laknat. Kan ini karena tidak faham ayat ini, bukan rahmat yang didapat tapi laknat dari mana-mana. Saya percaya Allah tabaraka wa ta'ala dan para malaikatnya serta seluruh makhluk itu mengutuk perbuatan tersebut. Meskipun itu dianggap sesuatu yang lumrah, sesuatu yang baik. Bayangkan seorang perempuan mulia, meskipun sebenarnya juga ada catatan dari jejak digital ustazah ini, tapi itulah bagian nanti buat introspeksi beliau. Kita tidak hendak mengungkap aibnya. Bagaimana bisa seorang ustazah pembaca Al-Quran yang mestinya dimuliakan disawer seolah-olah dia seorang biduan, bahkan mungkin naudzubillah seolah-olah dia seorang pelacur, wanita tunasusila yang dihamburkan, disawerkan uang begitu saja ke badannya itu, diselipkan pula. Betapa terlecehkannya ustazah itu sebenarnya. Maka Kiai Khalil Nafis sebenarnya menyatakan untuk lain kali jika diperlakukan demikian, berhentilah membaca Al-Quran itu, pergilah gitu. Sebagai sikap penolakan, ketidaksetujuan atas sikap tersebut gitu. Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis yang panjang, beliau mengatakan bahwa pada zaman kita saat ini itu para fuqahanya banyak, orang-orang yang faham agama itu banyak, tapi pembaca Al-Quran yang bagus-bagusnya itu sedikit.
yang mereka menjaga hukum-hukum agama yang ada dalam Al-Quran, tapi juga mereka menjaga huruf-hurufnya dalam hafalan. Nah, wasayati 'alan nasi zamanun, kata beliau, tapi nanti akan datang di satu zaman yang itu adalah akhir dari zaman. Qalilun fuqaha'uhu katsirun qurra'uhu. Jadi sebaliknya dengan apa yang terjadi di zaman Nabi. Sekarang nanti itu zaman yang akan datang itu datang kepada manusia yang sedikit para fuqahanya, sedikit orang yang faqih terhadap agama, orang-orang yang faham agama, justru banyak para pembaca Al-Qur'annya yang berlomba memperindah bacaan dan juga berlomba untuk memperlombakan bacaan ayat-ayat Al-Quran tersebut gitu. Banyak orang belajar menghafal Quran, banyak menjamur lembaga-lembaga tahfidz Quran di kita itu. Itu bukan sesuatu yang keliru, itu bagus dan harus demikian. Tergantung motif, tergantung niat. Kita niatnya untuk dipuji sebagai hafidz Quran, dipuji suaranya bagus ketika membaca Al-Quran, atau apa, tergantung motifnya. Yang kata Rasulullah, yuhfadzu fihi huruful Quran, mereka menjaga huruf-huruf Al-Qurannya, wa tudayya'u hududuhu, tapi lalai luput untuk menjaga hukum-hukum syariat yang ada dalam Quran tersebut. Seperti kasus kemarin itu. Hukum dalam Al-Quran adalah kalau diperdengarkan Al-Quran, dengarkan, diam. Tetapi ini pesan gak nyampe, orang gak paham, sehingga kemudian malah justru bukannya mendengarkan, bukannya diam, ini naik ke panggung, lalu membuat kegaduhan, orang jadi gak fokus, gak konsentrasi mendengar Al-Quran dan melakukan sebuah kemunkaran. Qalilun fuqaha'uhu, sedikit yang paham terhadap Al-Quran itu. Tapi banyak yang mampu untuk membacakan Al-Quran secara indah, secara merdu. Nah ini nubuwah dan kejadian. Karena tidak mungkin ada yang meleset apa yang diwahyukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala yang kemudian menjadi nubuwah dari kerasulan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah juga bersabda, wa idh sarafna ilaika, dalam Al-Quran, Al-Ahqaf ayat 29. Wa idh sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu. Dan ketika dihadapkan kepada engkau satu kelompok dari jin, ada satu komunitas jin, mereka mendengarkan Al-Quran, untuk mendengarkan Al-Quran, maka ketika mereka hadir mendengarkan bacaan Al-Quran, ansitu, mereka saling mengingatkan untuk diam. Diam, ayo dengarkan Al-Quran itu. Jadi jin saja mengingatkan kekawanannya itu, kalau mendengar Al-Quran diam. Masa kita kalah sama jin gitu? Sementara kita merasa lebih baik, lebih mulia, lebih bermartabat daripada makhluk yang lain. Jin saja mampu beradab terhadap Al-Quran ini. Yang kemudian mereka kembali kepada kaumnya dan mengabarkan Al-Quran itu. Karena jin itu kan sama seperti kita. Ada yang muslim, ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang fasik, ada yang munafik gitu. Sama seperti kita, hanya bedanya mereka nggak kelihatan. Mereka termasuk makhluk gaib. Rasulullah SAW bersabda, inna awalan nas yuqda yaumal qiyamah fihi, salah satunya adalah warajulun ya'lamul ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an. Sesungguhnya di antara manusia yang akan diadili pada hari kiamat, itu di antaranya adalah seorang laki-laki, termasuk juga perempuan di sini. Mereka yang belajar ilmu, mengajarkan ilmunya dan membaca Al-Quran. Itu kesehariannya. Lalu di hari kiamat diperlihatkan nikmat ini, nikmat menuntut ilmu, nikmat mengajarkan ilmu, nikmat membaca Al-Quran, diperlihatkan kepada si fulan ini. Dan si fulan mengakuinya itu sebagai amalan dia sewaktu di dunia. Maka kemudian Allah tanya, bagaimana engkau mengamalkan nikmat ini? Kata si fulan,
Aku belajar ilmu, aku mengajarkan ilmu, dan aku membaca Al-Quran karena wajahmu, karena mengharap keriduanmu gitu. Apa yang Allah katakan, kadzabta, kamu bohong, kamu dusta. Kamu mengajarkan ilmu agar engkau dikenal sebagai seorang alim, disebut sebagai seorang alim, sebagai seorang ustadz, ulama, kiai, syekh, ajengan, tengku, buya, dan lain-lain. Dan engkau membaca Al-Quran agar engkau dikenal sebagai seorang qori, disebut sebagai seorang qori. Dan engkau telah mendapatkan gelar-gelar itu, julukan-julukan itu. Maka kemudian Allah perintahkan malaikat untuk menarik wajahnya dan dicampakkan ke neraka jahanam. Karena niat yang salah. Menuntut ilmu bagus, wajib. Mengajarkan ilmu bagus, wajib. Membaca Al-Quran harus, wajib. Tetapi kalau salah niat jadi salah kesananya. Jadi tidak terpakai amalan itu. Kan ini ada 3 kategori orang yang disidang di hadis ini. Yang lainnya adalah orang yang berjihad, mengaku berjihad karena Allah, ternyata dia motifnya agar disebut sebagai orang perkasa, orang gagah, kesatria, sakti, mandraguna gitu. Sama dia juga dilempar ke neraka jahanam. Dan orang yang beramal sedekah. Jadi apa yang terjadi kemarin, termasuk dari lembaga dakwah khusus itu, sekretarisnya akan langsung berangkat ke sana, ke Pandeglang, bertemu dengan Majelis Ulama Indonesia. Karena ini meskipun nampak sederhana, tapi sesungguhnya menunjukkan mentalitas umat rawan sekali. Masih sangat lemah sekali penghormatannya terhadap Al-Quran Al-Karim. Minimal begini, salah satu adab dari Al-Quran itu adalah, termasuk saya masih punya PR tentang hal ini. Yang sering kita bawa kemana-mana, kita usap-usap, kita buka-buka, kita baca-baca itu Al-Quran atau handphone? Ibu-ibu, yang mana? Yang sering dibawa-bawa di tas selain make up, Al-Quran atau handphone? Handphone. Ya, sebenarnya nggak usah ditanya juga ya, jawabannya pasti sama. Yang dibaca-baca, dibuka-buka, dielus-elus tiap hari, Al-Quran atau handphone? Handphone. Apalagi kalau ketinggalan Al-Quran, mau pergi kondangan atau lain sebagainya, mau rapat, mau ke pasar, dan ketinggalan HP, lebih merasa kehilangan yang mana? HP apa Al-Quran? HP ya. Mendingan balik lagi kalau ketinggalan HP. Tapi kalau ketinggalan Al-Quran, ya nggak apa-apa gitu. Atau boro-boro ingat bawa Al-Quran juga. Masuk ke pasar bawa Al-Quran, Ustaz, emang kenapa? Bawa aja. Tapi HP nggak pernah ketinggalan. Tapi Ustaz, saya baca Al-Quran di HP, oke lah. Ibu-ibu memang banyak ini ya senjatanya. Kalau kita berwisata, kata tour leadernya itu di bis itu, ibu bapak kita sudah sampai, tasnya ditinggal saja di bis, bawa saja barang yang berharganya. Yang dibawa apa? Dompet sama HP. Padahal ada Al-Quran di tasnya itu. Kalau memang suka bawa Al-Quran ya. Padahal ada Al-Quran. Jadi secara tidak sadar dalam alam bawah sadarnya itu tertanam bahwa Al-Quran gak penting. Sehingga ketika disebut barang penting untuk dibawa, Al-Quran luput dari ingatannya. Dan ini hati-hati ini, berat konsekuensinya. Artinya adab kita lebih tinggi beradab kepada handphone daripada Al-Quran ini. Karena iman itu kan verb, kata kerja, harus ada bukti konkretnya. Kita mengaku beriman terhadap Al-Quran, bagaimana sikap sehari-hari kita terhadap Al-Quran. Gitu. Kalau bangun tidur, status Allah pertama kali diperiksa atau status sosial media? Paling pertama cepat kita cari-cari mana nih. Yang kepegang tuh Al-Quran atau HP itu? Mungkin HP ya. Pengalaman juga saya kan. Masih berat ini melawan fitnah ini, melawan ujian ini. Minimalnya demikian adab itu.
Ini akan terlihat dari konkretnya bagaimana kita memperlakukan Al-Quran itu. Kaifa nata'amal ma'al Quran, bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran itu. Nah, di antara adab-adab kita terhadap Al-Quran, itu pertama adalah iman. Jelas beriman kepada Al-Quran. Rukun keberapa itu? Rukun iman keberapa, Bun? Kepada Al-Quran itu? Rukun iman keberapa? 1, iman kepada Allah. 2, iman kepada malaikat Allah. 3, iman kepada kitab Allah. 4, iman kepada iman kepada kitab Allah sudah. 4, Rasulullah, hari kiamat, qada dan qadar. Nah, itu jelas tuh. Tidak ada iman kepada handphone, itu enggak ada. Adanya iman kepada kitab-kitab Allah. Yakni salah satunya adalah Al-Quran Al-Karim. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa 136. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billah wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih. Hai orang-orang beriman, berimanlah. Ini takkid dari Allah, penguat dari Allah. Allah sudah memanggil kita orang beriman, Allah perintahkan juga kita beriman gitu. Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Hai orang-orang beriman, berimanlah kalian kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada kitab yang diturunkan kepada Rasulnya itu. yakni Al-Quran Al-Karim ini. Yang kedua, adab kita adalah bertilawah, membaca Al-Quran itu. Sekarang ini bunda-bunda sehari berapa jam baca Al-Quran itu? Ada diagendakan gitu, ditarget. Tiap hari baca Al-Quran kita, terutama dalam sholat kan, karena sholatnya nggak bisa ditinggalkan. Tapi ba'da maghrib, ba'da subuh, atau ba'da sholat-sholat, kalau dihitung-hitung kira-kira berapa jam kita sehari baca Al-Quran itu. Bacanya saja. Sinetron apa sekarang yang lagi hit? Ada nggak? Iya, saya juga nggak ada TV, masalah di rumah juga, jadi nggak tahu itu. Kalau kita untuk nonton, katakan anak remaja kita ya, nonton drama Korea itu seharinya 2 jam, mestinya baca Al-Qurannya 3 jam. Kalau nggak seimbang bahkan lebih, itu siap-siap banyak teguran itu. Apalagi drama Koreanya sekarang udah makin rusak katanya begitu. Jadi harus kita punya target membaca Al-Quran itu dalam sehari berapa lama waktu kita gitu. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat menjadi penolong bagi yang bersahabat dengannya. Sehari-hari kita bersahabat tidak dengan Al-Quran ini, minimalnya membacanya itu. Jangan sampai kemudian kita asing terhadap Al-Quran, saat kita nanti dihisab oleh Allah pada hari kiamat, Al-Quran hadir, tapi Al-Quran merasa asing kepada kita. Padahal Al-Quran inilah yang ada mushafnya itu di lemari tamu kita, ada di kamar tidur kita Al-Quran itu. Ada Al-Quran yang jadi mahar pernikahan. Saking berharganya lalu disimpan saja di lemari gitu. Padahal kan maksudnya bukan untuk itu. Saya dulu nikah, maharnya itu buku-buku kitab ya, kitab. Kata penghulunya, Mas ini berat ini buat istri. Karena kitab ini nanti harus dibaca dan diamalkan. Gantilah dengan yang lain. Dengan Al-Quran atau dengan apa. Saya bilang, Pak, malah justru lebih berat kalau dengan Al-Quran. Diamalkannya itu luar biasa. Nah ini Al-Qurannya jadi bagian dari mahar lalu tersimpan saja di lemari. Berbelas tahun, berpuluh tahun. Nanti Al-Quran ini akan menuntut, bukan menjadi penolong. Akan menuntut, kenapa aku disimpan saja. Tidak dibaca, tidak difahami, tidak ditadaburi, tidak diamalkan, tidak diajarkan.
Warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Qur'an dengan tartil, dengan pelan-pelan, dengan suara yang indah kalau mampu. Makruh hukumnya membaca Al-Quran terlalu cepat. Karena perintah tartil membaca Al-Quran ini maksudnya agar kita sekaligus mentadaburi isi Al-Quran itu. Memahami isi Al-Quran itu. Kalau terlalu cepat sulit kita kemudian mampu memahami ayat yang dimaksud. Man qara'a Qur'anan, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, dari Al-Quran, dia mendapatkan satu pahala. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf kata Rasulullah, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf gitu. Yang masing-masingnya berkali lipat jadi 10 kali lipat pahala. Jadi Bismillahirrahmanirrahim berapa huruf? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dihitung dulu. 19 huruf. Jadi kita punya pahala 190 derajat pahalanya. Jadi kalau baca Bismillahirrahmanirrahim saja kita sudah mendapatkan pahala 190 kali. Apalagi kemudian kita rajin membaca ayat-ayat yang lain. Jadi beda antara membaca Al-Quran dan membaca hadis. Membaca Al-Quran itu otomatis dapat pahala. Membaca hadis tidak dapat pahala. Beda. Juga beda cara bacanya. Kalau Al-Quran kita pakai tajwid, jelas makharijul hurufnya. Tapi kalau hadis nggak usah pakai tajwid. Ya, kadang ada yang mungkin terbiasa gitu karena baca Quran dengan tajwidnya, tahsinnya, makharijul hurufnya. Baca hadis jadi hukum-hukum tajwidnya ikut masuk. Padahal nggak perlu seperti itu. Contoh tadi ayat hadis sayati 'alan nasi zaman. Jadi nunnya enggak gunnah karena ini hadis. Biasa aja sayati 'alan nasi zamanun qalilun fuqaha'uhu. Enggak jadi ikhfa. Tapi tetap pembacaan huruf Arab sebagaimana biasa. Ketiga, pelajari Al-Qur'an itu. Tentu tidak semua orang di luar Arab, ajam namanya, istilah untuk orang di luar Arab, bisa langsung kalau baca Al-Quran paham isinya. Dia harus paham bahasa Arab dulu atau setidaknya membaca terjemahan daripada Al-Quran itu. Allah Ta'ala berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkaru ulul albab. Satu kitab yang diturunkan kepada engkau menjadi keberkahan untuk ditadaburi ayat-ayatnya dan untuk kemudian menjadi peringatan bagi orang-orang yang berfikir. Jadi tidak hanya sekedar dibaca. Setelah tahap pembacaan selesai, ada tahap berikutnya yaitu mempelajari, mentadaburi ayat-ayatnya itu, mengetahui apa hukum-hukum di dalamnya. Nah, sebagian kita masih tertukar. Kalau jalan-jalan kita di spanduknya menulis tadabbur alam. Mestinya tafakkur alam. Kalau ke Al-Quran baru tadabbur, bukan tafakkur. Kalau ke alam, ke ayat-ayat Allah di alam semesta namanya tafakkur. Memikirkan, mentafakuri. Ada hadis, tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi zatillah. Pikirkanlah, renungkanlah, ilmuilah ciptaan Allah, jangan renungkan zat Allah. Sampai kemanapun kita akan mentok, nggak akan nemu gitu. Jadi Allah itu kayak gimana sih yang disebut yadullah ma'al jamaah, tangan Allah bersama orang-orang yang berjamaah itu maksudnya tangannya itu kayak gimana sih? Nah itu para ulama itu ratusan tahun berdiskusi soal itu, macam-macam segala. Di level para ulama tidak selesai. Ada akhirnya kemudian saling bertasamuh, saling bertoleransi pemahaman, kecuali pemahaman yang bid'ah, yang batil gitu. Lalu kemudian kita harus sibuk juga memikirkan soal itu. Allah turun ke langit dunia. Nah, turunnya itu gimana sih?
Apa kayak manusia turun atau gimana? Jadi nggak usah kita memikirkan zat Allah itu seperti apa, wajah Allah itu seperti apa. Nanti saja itu memang sudah dijanjikan, kan ada hadisnya. Ada dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Pertama, saat dia berbuka puasa, dan saat dia nanti bertemu dengan Robnya untuk melihat langsung wajah Robnya. Cuman nggak bisa kita bayangkan wajahnya itu seperti apa. Nanti aja tunggu. Kita kumpulkan saja amal soleh untuk ketemu Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang penasaran, Nabi Musa alaihissalam saja ingin bertemu langsung melihat wajah Allah. Kata Allah, gini aja, kamu lihat aja itu bukit. Lalu bukit itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau pingsan. Jadi baru diberikan kekuasaan yang seperti itu saja. Nabi Musa sudah tidak kuat. Bagaimana kalau kemudian harus memandang Allah Tabaraka wa taala? Kecuali Rasulullah Muhammad SAW saat Mi'raj bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha. Kemudian Allah Tabaraka wa taala berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Kalaulah Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, maka mereka akan mendapati ada perselisihan yang banyak di antara ayat-ayat Al-Quran itu. Kita kalau betul-betul mengkaji Al-Quran dalam ulumul Quran, kita akan mendapati bahwa amat sangat luar biasa itu. Al-Quran itu saling mendukung satu sama lain. Jika ada satu kelompok ayat di satu surat yang sama, membahas tentang sesuatu, kemudian dilanjutkan oleh kelompok ayat lain yang nyambung tapi kok temanya berbeda gitu. Ini kok kayaknya bertentangan, tapi kalau dikaji tafsirnya itu justru luar biasa, saling mendukung dan menguatkan dan saling menjelaskan. Termasuk surah dengan surah yang lain. Contoh kecil, surah An-Nasr itu ada setelah surah Al-Kafirun. Kalau kita kaitkan dengan hari Natal kemarin, surah An-Nasr berada setelah surah Al-Kafirun. Kan Rasulullah sebelum wafatnya menyatakan ayat ini masukkan ke surah ini. Surah ini tempatkan sebelum surah ini atau setelah surah ini. Dulunya ngacak di hafalan para sahabat, di sohifah para sahabat. Tapi menjelang wafatnya Rasulullah jelaskan untuk nanti jadi satu mushaf yang utuh dan tertib itu. Makanya para ulama memakruhkan membaca Al-Quran dari belakang ke depan gitu. Kalau lagi jadi imam contohnya. Atau menyengajakan untuk itu gitu. Karena jadi nggak tertib. Ya. Tapi kalau bisa dari Al-Baqarah ke sini. Ya. Meskipun ulama lain mengatakan itu tidak mengapa. Surah An-Nasr itu kan adalah surah tentang kemenangan umat Islam. Idza jaa Nasrullahil Idza jaa Nasrullahi wal Fath. Kadang disebut surah Al-Fath juga kan? Surah An-Nasr. Terus apa lanjutannya? Idza jaa Nasrullahi wal Fath wa ra'aitan nas sayadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sebelumnya adalah surah Al-Kafirun, surah tentang toleransi beragama. Toleransi beragama inilah yang dicantumkan, inilah yang ada dalam surah Al-Kafirun. Yang intinya adalah lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agama. Inilah definisi toleransi yang benar. Toleransi yang benar itu adalah silahkan masing-masing soal keyakinan itu. Tidak boleh ada partisipasi, tidak boleh ada intervensi, tidak boleh ada azan di gereja, ada sholawatan, ada apa itu namanya dan lain sebagainya. Karena itu namanya jadi partisipasi. Itu namanya jadi intervensi gitu. Udah Mas, karena merekanya juga sebenarnya nggak suka. Di FKUB, Forum Kerukunan Antar Umat Beragama, bapak-bapak pendeta itu menyatakan sebenarnya kami nggak perlu
mendapatkan. Kami nggak butuh mendapatkan ucapan selamat hari raya Natal itu, kami nggak butuh gitu. Kitanya aja kadang keganjenan, apa itu, kegenitan gitu, pengen dianggap toleran. Toleran itu bukan begitu. Toleran itu membiarkan, silahkan aja. Yang dimana karakter seorang muslim itu adalah asyidda'u alal kuffar ruhama'u bainahum, ayatnya. Bersikap tegas kepada orang-orang kafir, berkasih sayang dengan sesama muslim. Kadang kasus-kasusnya terbalik. Asyidda'u alal muslim, ru'amahu alal kufar. Bersikap tegas kepada sesama muslim. Kalau dengan kelompok muslim yang lain, beda kelompok, beda golongan, beda pemahaman dalam hal-hal yang sifatnya parsial gitu. Sifatnya bukan inti, bukan pokok. Wah, kita udah kayak berhadapan-hadapan dengan orang kafir. Nah, ini mesti diturunkan tensi ini. Lalu kemudian malah kita berdekat-dekatan, bersahabat dengan orang-orang kafir. Nah, fenomena ini terjadi baik di level atas sampai ke level yang bawah, yang harus segera diantisipasi. Jadi kalau kita tidak mentadaburi Al-Quran itu, kita akan mendapati jika Al-Quran bukan dari sisi Allah, pasti banyak pertentangan, banyak perselisihan. Nah, kalau kita menerapkan dengan konsisten surah Al-Kafirun ini, bersikap tegas, tidak cawe-cawe, tidak ikut-ikutan. Dalam soal akidah kan hitam putih kita, nggak ada yang abu-abu, nggak ada yang remang-remang, kita tegas. Maka kalau kita sudah punya kekuatan akidah dan ketegasan di akidah ini, akan datang pertolongan kepada kita. Maka ada surah An-Nasr di situ, setelah surah Al-Kafirun. Jadi pertolongan Allah akan hadir apabila kita kokoh imannya, kuat imannya, tegas keimanan kita. Untuk tidak memberikan kesempatan sedikit pun kepada orang kafir mengganggu kita. Lakum dinukum waliyadin. Kata tokoh-tokoh Quraisy, "Hei Muhammad, udah gini aja deh. Kalau engkau nggak bisa juga diingetin begitu. Udah kita gantian gimana? Setahun kami beribadah kepada Tuhanmu dengan mengikuti cara beribadahmu. Tahun depan gantian, engkau dan sahabatmu ini nyembah Tuhan kami dan beribadah sesuai cara kami." Turunlah surah Al-Kafirun ini. Ada pemisahan yang tegas antara keimanan dan kekafiran. Kalau kita sudah mampu itu, maka pertolongan Allah akan datang. Setelah surah Al-Kafirun itu, datanglah pertolongan Allah yang luar biasa pada Rasulullah SAW dan para sahabat. Sampai dihijrahkan ke Yasrib, ke Madinah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah." Sebaik-baik kalian adalah yang mengajarkan Al-Quran, yang mengkaji Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran itu. Dan dalam hadis yang lain, para pengajar Al-Quran itu adalah orang yang paling berhak mendapatkan gaji paling tinggi. Para ustadz, para pembimbing, musyrif, para pembimbing tahfidz Quran itu, muhafidz, itu paling berhak untuk diberikan bayaran dalam tanda kutip paling tinggi gitu. Kalau kita kan untuk sekolah-sekolah umum, kampus-kampus umum, kita rela mengeluarkan uang yang amat banyak. Kalau giliran pesantren yang agak-agak mahal gitu, ini kok ada sekolah Islam kok mahal gitu. Nah, ini tergantung cara fikir gitu. Memangnya tidak boleh ada pesantren, ada sekolah Islam mahal. Jadi karena kita alam pikirnya menganggap yang namanya Islam itu ya murah, tapi ya artinya jadi murahan ini ya kualitasnya gitu. Padahal mestinya guru-guru agama itulah yang dibayar tinggi gitu, karena mereka punya tugas berat menyelamatkan manusia dunia dan akhirat. Giliran artis
Berapa tuh? Raffi Ahmad itu berapa kekayaannya? Bun? Saya juga nggak tahu. Pokoknya kaya aja, dia disebut sultan. Giliran artis kita mampu untuk bayar mereka, padahal dalam rangka merusak generasi kita gitu, sebagiannya. Karena juga ada artis-artis hijrah gitu. Macam Teguh Wisnu, Arie Untung gitu kan. Itu yang justru harus kita jaga. Kemudian yang keempat adalah ittiba, mengikuti hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran itu. Hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu la'allakum turhamun. Ini adalah kitab yang diturunkan oleh kami, kata Allah Subhanahu wa taala, menjadi keberkahan, maka ikutilah. Fattabi'uhu, ikutilah agar kalian menjadi orang-orang yang mendapatkan rahmat. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala yadhil wala yashfa. Dan telah didatangkan kepada kalian petunjuk, barang siapa yang mengikuti petunjuk itu tidak akan sesat, tidak akan celaka. Jadi ini janji Allah. Janji Allah itu mustahil meleset gitu. Karena itu satu sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah menjanjikan kita tidak akan sesat dan celaka kalau kita mengikuti Al-Quran, maka semestinya kita nggak usah ragu-ragu. Kalau kita mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, mestinya sudah kita nggak perlu ragu gitu untuk mengikuti Al-Quran ini. Tapi kadang kita kemudian, memang karena ada banyak sekali ujian di sekitar kita, sehingga meragu-ragukan kita untuk totalitas mengikuti Al-Quran tersebut. Contoh seperti dari dulu wajarlah musuh-musuh Islam. Semasa kolonialisasi Belanda itu juga terjadi, ada kalangan orientalis, kalangan misi dan sebagainya. Dari zaman wafatnya Rasulullah sudah ada Musailimah Al-Kazzab. Wafat Rasulullah dia ngaku jadi nabi, ya kan? Lalu dia juga buat surat yang dia ingin menandingi Al-Quran. Dia buat surat kodok judulnya. Mengikuti surah Al-Fil. Surah Al-Fil itu apa? Gimana bunyinya? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum. Dia buat surah kodok. Ad-diddu kalau nggak salah itu apa? Wa ma adraka mad-diddu. Dia ngikutin kodok. Tahukah kamu itu kodok? Juga dia buat surah gajah gitu. Mengikuti surah Al-Fil tadi maksudnya. Tahukah kamu gajah? Gajah itu tubuhnya besar, buntutnya buruk, lalu belalainya panjang gitu. Dia buat yang anak TK saja itu mampu kalau mau bikin kalimat seperti itu gitu. Itu menunjukkan betapa bodohnya itu Musailimah Al-Kazzab. Tapi tetap saja ada pengikutnya gitu. Orang-orang sesat seperti itu. Lalu ada yang secara seolah ilmiah mencoba mendegradasi kesucian Al-Quran. Seperti ada dulu kasus tahun 2005 di UIN Jogja itu, yang Al-Quran dia simpan di lantai, dia injak mushaf itu. Dia dosen muslim di kampus Islam. Dia mengatakan yang sakral itu adalah kalamnya, ayat-ayatnya. Tapi kalau sudah dituliskan itu jadi benda. Dan kertas ini sama seperti kertas biasa mushaf ini, seperti buku. Jadi nggak ada yang suci, nggak sakral. Jadi dia injak saja itu mushaf Al-Quran itu. Ya, memang kemudian dipecat dia gitu. Kenapa? Pemikirannya terganggu gitu, tersusupi oleh pemikiran liberal, sekuler. Ada yang menuliskan di satu kertas lafaz Allah, lalu disimpan juga di lantai, dia injak pula. Ini dosen Islam. Dan mengatakan ini udah nggak sakral lagi karena di kertas ini benda biasa gitu. Yang sakral ya Allahnya itu di atas gitu kata dia. Saat itu sayangnya nggak ada mahasiswa yang berani untuk menuliskan nama si dosen itu di satu kertas. Lalu dia injak-injak gitu nama di kertas itu sama diludahin. Kalau nggak tersinggung ini dosen nama dia diinjak-injak,
berarti sudah hilang kejernihan akal dan kebersihan hatinya. Kalau dia nggak merasa tersinggung, namanya itu diinjak di lantai, diludahin di lantai gitu. Dia telah kehilangan fitrahnya. Sama ketika dia berpendapat, lafaz Allah dituliskan di kertas, dia simpan, dia injak, dia mengatakan tidak apa-apa, dia kehilangan fitrah ketuhanannya, fitrah keberagamaannya gitu. Dan itu mengerikan kalau sudah seperti itu. Yang kelima adalah berhukum dengan Al-Quran. Ini Al-An'am 114. Banyak sekali ayat yang menyatakan kita wajib berhukum dengan Al-Quran. Yang keenam adalah mengamalkan Al-Quran itu sendiri dan mengajarkan Al-Quran. Setelah membaca, naik menghafalkan, mentadaburi, memahami kandungan Al-Quran, lalu kemudian mengamalkan Al-Quran itu, setelah itu kemudian mengajarkan Al-Quran itu. Saya yakin kita minimalnya seumur hidup pernah khatam 1 kali baca Al-Quran. Kalau katakan usia kita 40, mulai baliknya usia 11 tahun, ya minimal sudah 30 kali kita khatam di bulan Ramadan. Apalagi kalau ngikutin Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i itu dalam sehari menghatamkan Al-Quran itu. Kan sebenarnya menghatamkan Al-Quran itu bisa 7 jam. 7 jam, 8 jam dari Al-Fatihah sampai An-Nas tanpa berhenti. Nah, kalau 24 jam bisa 3 kali menghatamkan Al-Quran. Mungkin juga nggak ngapa-ngapain kali. Tapi kalau kita nyangkul, kalau hafal, Imam Syafi'i kan usia 7 tahun sudah hafal. Yang nggak harus baca Al-Qurannya, nggak harus baca lewat mushaf gitu. Minimalnya berarti 30 kali. Nah sekarang harus meningkat karena kita orang Indonesia. Nggak bisa langsung faham isi Al-Quran karena berbahasa Arab. Maka tugas kita adalah menghatamkan bacaan terjemahan Al-Quran. Dengan usia kita saat ini, mestinya kita sudah pernah khatam membaca terjemahan Al-Quran. Belum mentadaburinya, belum menyeleksinya ke dalam sampai tafsirnya. Dari situ saja kita akan banyak menemukan, oh ini toh ternyata ayatnya. Oh ini toh solusinya persoalan saya. Oh ini jawabannya gitu. Baru seperti itu saja. Makin akrab kita dengan Al-Quran, Al-Quran makin membuka diri kepada kita semua. Insya Allah dengan itulah maka kemudian kita akan ditolong oleh Al-Quran karena jelas persahabatan kita dengan Al-Quran. Sehingga Al-Quran di akhirat kelak mengenal kita sebagai orang yang memang bersahabat dengannya itu. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Sudah azan? Oh belum? Baiklah sambil menunggu azan apabila ada tambahan atau ada pertanyaan dipersilakan. Silakan. Itu supaya tidak berdosa. Kalau kita menjakan karena kita dosa atau gimana caranya supaya ini ada juga kan aturan udah rusak. Ya. Udah kemana-mana. Ya gini Pak Ustadz ya. Yeah. Misalkan kalau ada Al-Quran yang rusak gitu, yang udah tua, yang udah banyak sobek-sobek. Kemudian ada Al-Quran yang bekas ngaji gitu, yang bekas ini. Nah itu supaya tidak kita keinjak atau gimana, itu gimana supaya bisa inilah gitunya. Seperti apa gimana? Makasih Baik, Pak. terima kasih. Pertama adab menyimpan Al-Quran. Ada Al-Quran, ada kitab hadis, ada buku Islam, ada buku-buku biasa. Ini buku biasa, ini buku-buku Islam katakan, nanti ada buku-buku hadis, kitab hadis, nah di sini Al-Quran. Al-Quran tidak boleh disimpan di bawah apapun. Jadi kalau ada kumpulan buku, tumpukan buku atau kitab, Al-Quran yang harus paling atas, itu adabnya. Lalu kemudian bagaimana kalau Al-Qur'annya rusak? Dibaca juga sudah susah, sudah banyak hilang halamannya atau ada yang kotor, dibakar saja. Di Al-Qur'annya di mushafnya itu dihancurkan saja. Dibakar saja jadi abu.
Jangan dibuang sama yang nggak paham atau sama yang berniat melecehkan, jadi bungkus ini macam-macam nanti. Nah gitu. Jadi kalau kita banyak Al-Quran, ada yang rusak pula, udah nggak bisa dipakai, itu dibakar saja. Dibakar bukan karena mau melecehkan Al-Quran sebagaimana sebagian orang Barat kan, tapi kita justru mengamankan Al-Quran ini. Jadi caranya dibakar saja. Jangan disimpan lalu kemudian nanti nggak ketahuan nasibnya, atau kemudian apalagi dibuang. Sama sekali itu tidak dibolehkan. Cukup? Yang lain ada? Ditandai misalnya saya suka ayat yang ini sama sekian, ditandai. Ya, dikasih warna lain misalnya. Ya. Diperbolehkan atau tidak? Boleh. Terima kasih. Ya. Secukupnya ya ditandainya gitu. Sebenarnya kan ditandai bisa pakai alatnya, bisa pakai kertas gitu kan. Ditandai bawahnya gitu. Boleh itu. Ya, boleh saja. Cukup ya? Baik. Demikian marilah kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan amal kita malam hari ini diterima oleh Allah dan menjadi amal soleh yang penuh bagi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.